warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil azizi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Al-ayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallama, amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat beserta jamaah sholat duhur Masjid Raya Ki Haji Hasyim Asy'ari, berharap berdoa bermunajat bersama rangkaian ibadah yang kita jalankan fardu dan sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Sulamut Taufiq, nah ini yang nyusun itu dari Ba'lawi, yang lagi rame antara Ba'lawi dan Robitoh Wali Songo. Tapi kita nggak bahas itunya. Di sana ada tulisan di tengah, karena yang representasi yang mensyarahi Syekh Nawawi, idza kana yaumul qiyamati yuqta qaumun fayaqifuna 'ala syiraat yabkuna. Jadi nanti ini kita bicara dimensi yang akan kita lewati secara wajib. Ketika nanti di hari kiamat setelah proses yang namanya hisab, namanya mizan, penerimaan kitab tangan kanan, tangan kiri, ada satu fase lagi. Itu akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, di situ nanti ketika mau melewati jembatan Shiratal Mustaqim ada sekelompok kaum itu, kalau bahasa Jawa ndepipis, Pak. Jadi suruh nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim kagak berani. Kemudian mereka duduk diam, ya bekuna, nangis jadi-jadinya. Kenapa kok nangis? Kenapa takut? Di atas dijelaskan yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim as-safu minas saif, tajamnya melebihi pedangnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu punya pedang namanya apa namanya itu? Ya, pedang setan. Pedang setan, pedang kilat punya Mantili, adiknya Brahma Kumbara. Itu yang seneng dosen Endang, film Brahma Kumbara. Namanya pedang Zulfakhar, pedang kilat. Kalau Zulfikar itu baru Roma Irama, Zulfikar. Dalam penjelasannya nanti ada orang yang jalan manual, ada yang cuman pakai kaki akan patah karena tajamnya itu jembatan. Gelantung tangan akan putus, ada pakai punggung, ada pakai kepala, nggak ada yang selamat itu. Sementara di bawahnya neraka jahanam yang sangat menyala. Maka ketika mereka diam nangis ditanya oleh malaikat, ngomong, fayaqulu jawizu ala sirat, hei kamu semua buruan lewati jembatan Shiratal Mustaqim. Qalu nakhafu minan nar, saya takut malaikat untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jelas bawahnya itu neraka jahanam, gak mampu kami melewatinya. Lalu malaikat tanya, kaifa tamurruna 'alal bahri fid dunya. Dulu kamu kalau melewatin laut, melewatin sungai luas, naik apa? Nahnu namurru bisufni. Dulu kami kalau nyebrang laut, saya orang Lampung Pak, kalau nyebrang Selat Sunda pakai kapal feri. Kami naik kapal, kami naik perahu. Maka fayuqta al-masajida minad dunya alladziina yusalluna fih. Kemudian malaikat tersebut mendatangkan perahu-perahu yang mereknya adalah masjid-masjid, di mana masjid
itu yang biasa untuk sholat berjamaah. Inti dari penyampaian saya, kalau amaliyah yang kita lakukan mungkin meragukan untuk bisa selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau melewat cerita ini supaya selamat lewat jembatan Shiratal Mustaqim, cukup kita selalu mulazamah dengan masjid. Mulazamah di masjid ini ya, hadisnya idza ra'aitumur rajula mulazamal masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau melihat laki-laki yang suka di masjid, nah ini representasinya panjang ini. Ya kalau DKM ya di masjid terus karena tugas. Ada yang nyapu, ada yang marbot, kayak Ustaz Jamal, Agan, Kang Sarkim, ya pasti di masjid terus. Kalau yang ini berarti asik dong, pasti selamat. Ya yang lain, orang luar ini, kalau sudah idza nudiya lis-shalah, ketika diundang adzan ya jamaah, ada kajian datang, itu maksudnya. Terus kalau masjid ya harus manajemen yang bagus. Ya kalau DMI ya ada imarah, idarah, riayah. Artinya masjid yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini salah satu sarana dan prasarana untuk menjadi kendaraan kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Maka ini selain pengurus kita yang ada di luar sana, ramaikan masjid bil jamaah, ramaikan masjid dengan taklim, ramaikan